Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devi Nur Rahmawati dengan NIM 63040200002, Atikah Putri Cahya Widayanti dengan NIM 63040200013, dan Rahmatul Ula dengan NIM 63040200018 akan mempresentasikan materi mengenai pembentukan mindset. Dalam materi pembentukan mindset ini, kami bagi menjadi 3 pembahasan. 1. Mengenai konsep mindset. 2. Mengenai customer value mindset. 3. Mengenai continuous improvement mindset. Pembahasan yang pertama, mengenai konsep mindset. Mindset adalah sikap mental mapan atau fixed mental attitude yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Mindset merupakan peta mental yang dipakai oleh orang sebagai dasar untuk bersikap dan bertindak. Mindset terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu yang pertama adalah paradigma. Paradigma adalah cara yang digunakan oleh seseorang di dalam memandang sesuatu. 2. Keyakinan dasar. Keyakinan dasar adalah kepercayaan yang dilekatkan oleh seseorang terhadap sesuatu. 3. Nilai dasar. Nilai dasar adalah sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang, sehingga berdasarkan nilai-nilai tersebut seseorang dibatasi. Selanjutnya, jenis-jenis mindset. Yang pertama, fixed mindset atau mindset tetap. Mindset tetap ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas seseorang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah growth mindset atau mindset berkembang. Mindset berkembang ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang adalah hal-hal yang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Selanjutnya, ada 3 kemungkinan yang timbul jika mindset personal tidak sejalan dengan mindset organisasi. 1. Personel melaksanakan tindakan setengah hati atau bahkan tanpa hati. 2. Personel memerlukan pengawasan dari orang lain untuk memastikan bahwa tindakannya dilaksanakan berdasarkan mindset yang semestinya. 3. Personel dapat melakukan sabotase karena ketidaksesuaian antara mindsetnya dengan mindset yang semestinya diperlukan untuk melaksanakan tindakan. Berikutnya, ada 2 langkah dalam pembentukan mindset. 1. Perumusan mindset. Perumusan mindset dilaksanakan melalui 4 langkah, yaitu A. Trend watching. Dalam tahap ini, manajemen puncak melakukan pengamatan berbagai tren pemacu perubahan yang akan terjadi di masa depan. B. Envisioning. Envisioning adalah kemampuan kita untuk menggambarkan dampak perubahan dalam lingkungan bisnis yang diakibatkan oleh berbagai pemacu perubahan yang telah diamati dalam trend watching. C. Perumusan paradigma. Lingkungan bisnis digambarkan karakteristiknya sebagai lingkungan yang kompetensinya tajam dan perubahannya telah berubah. Maka paradigma yang sesuai dengan lingkungan tersebut adalah continuous improvement, suatu pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dan kemampuannya untuk bertumbuh ditentukan oleh kemampuan perusahaan tersebut untuk secara berkelanjutan melakukan improvement terhadap sistem dan proses yang digunakan untuk menghasilkan value bagi customer. D. Perumusan mindset. Paradigma merupakan building block dasar yang pertama kali harus diletakkan dalam membangun kultur organisasi. Blok-blok bangunan yang harus diletakkan di atas paradigma adalah keyakinan dasar dan nilai dasar. Oleh karena itu, dalam merumuskan mindset setelah paradigma dirumuskan, kemudian dirumuskan oleh keyakinan dasar dan nilai dasar yang sesuai dengan paradigma tersebut. 2. Pengkomunikasian mindset. Dalam tahap pengkomunikasian mindset dilakukan melalui 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, melalui perilaku pribadi atau personal behavior. Paradigma, keyakinan, dan nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personel melalui proses internalisasi sistematik.
Kedua, melalui perilaku operasional atau operational behavior. Paradigma, keyakinan, dan nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personel dengan memasukkan hal tersebut ke dalam peraturan, sistem, dan prosedur, serta keputusan resmi yang dibuat. Saya Atika Putri Cahya Widayanti, NIM 6304020013. Yang kedua yaitu Customer Value Mindset. Customer value adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari produk dan jasa yang dikonsumsinya dengan pengorbanan yang dilakukan oleh customer untuk memperoleh manfaat tersebut. Paradigma Customer Value Strategy. Di dalam lingkungan bisnis yang di dalamnya customer memegang kendali bisnis, organisasi akan berhasil sebagai wealth creating institution bila 1. Mendesain produk dan jasa yang menghasilkan value bagi customer. Yang kedua, memproduksi produk dan jasa tersebut serta mendistribusikannya ke customer dengan proses operasi yang cost efektif. Yang ketiga, memasarkan dan menjual produk dan jasa tersebut secara efektif kepada customer. Selanjutnya yaitu keyakinan dasar untuk mewujudkan paradigma customer value. Paradigma customer value strategy perlu diwujudkan ke dalam keyakinan dasar yang kuat yang harus ditanamkan kepada seluruh personel organisasi, yaitu bahwa 1. Bisnis merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan pemasok dengan customer. 2. Customer merupakan tujuan pekerjaan. 3. Customer merupakan hasil penilaian terhadap suatu customer. Selanjutnya yaitu nilai dasar untuk mewujudkan paradigma customer value. Untuk mewujudkan paradigma customer value, perlu ditanamkan personal values yang cocok dengan paradigma tersebut, yaitu 1. Integritas, 2. Kerendahan hati, 3. Kesediaan untuk melayani. Lalu, perwujudan customer values mindset ke dalam SPPM. 1. Customer value mindset diwujudkan ke dalam 3 komponen struktur SPPM. A. Struktur organisasi difokuskan ke layanan kepada customer. B. Jejaring informasi difokuskan untuk menyediakan layanan bagi customer. C. Sistem penghargaan karyawan didasarkan pada kinerja organisasi dalam memuaskan kebutuhan customer. 2. Customer value mindset diwujudkan ke dalam 6 komponen proses SPPM. A. Perumusan strategi ditujukan untuk menghasilkan value bagi customer. B. Perencanaan strategi dengan pendekatan balance scorecard. C. Penyusunan program. D. Penyusunan anggaran berbasis aktivitas atau activity based budgeting. E. Pengimplementasian rencana dengan activity based management. F. Pemantauan pelaksanaan rencana dengan activity based cost system. Nomor 3. Continuous Improvement Mindset. Di dalam lingkungan bisnis, personel perusahaan dituntut untuk senantiasa melakukan improvement berkelanjutan terhadap sistem dan proses yang digunakan untuk menghasilkan value bagi customer. Untuk mewujudkan improvement terhadap sistem dan proses personel organisasi perusahaan perlu memiliki nilai-nilai dasar yang membimbing mereka dalam mengambil keputusan. Continuous Improvement Mindset terdiri dari paradigma improvement berkelanjutan, keyakinan dasar terhadap improvement berkelanjutan, dan nilai-nilai dasar yang melandasi improvement berkelanjutan. Paradigma improvement berkelanjutan. Improvement dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, incremental improvement. Incremental improvement berupa improvement berskala kecil dengan tetap mengandung unsur lama. Yang kedua, radical improvement. Radical improvement berupa improvement berskala besar, bersifat mendasar, dan secara total meninggalkan unsur lama. Keyakinan dasar untuk mewujudkan paradigma continuous improvement mindset. Paradigma improvement berkelanjutan perlu diwujudkan dalam keyakinan dasar yang kuat yang harus ditanamkan kepada seluruh personel perusahaan bahwa yang pertama, harus mengetahui fakta. Yang kedua, alasan dan belajar. Yang ketiga, selalu ada cara yang lebih baik.
Nilai dasar untuk mewujudkan paradigma continuous improvement mindset. Untuk mewujudkan paradigma improvement berkelanjutan, perlu ditanamkan personal value yang cocok dengan paradigma tersebut. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, keterbukaan. Dan yang keenam, keberanian. Perwujudan continuous improvement mindset ke dalam SPPM. Yang pertama, continuous improvement mindset diwujudkan ke dalam 5 komponen struktur SPPM sebagai berikut. A. Organisasi didesain sebagai destabilizer. B. Peran manajer. C. The job organization. D. Teamwork. E. Cross-functional approach. Yang kedua, continuous improvement mindset diwujudkan ke dalam 4 komponen proses SPPM sebagai berikut. A. Peningkatan kualitas. B. Keandalan. C. Kecepatan. D. Efisiensi biaya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.